Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di mana minggu lalu kita sudah belajar bab 1 tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Di pertemuan kedua ini kita belajar tentang qada dan qadar, di mana tema kita pada hari ini meyakini qada dan qadar melahirkan semangat dalam bekerja. Ketika kita keliru memahami makna qada dan qadar, maka kita pula akan keliru dalam memahami makna kehidupan. Baiklah, pembahasan mengenai qada dan qadar merupakan bagian yang sangat penting karena berkaitan dengan masalah kehidupan. Di dalam pembahasan tentang qada dan qadar terdapat dua aliran yang keliru tentang makna qada dan qadar, yaitu tentang paham Jabariyah dan paham Qadariyah. Paham Jabariyah, takdir adalah sesuatu yang telah diatur tanpa ada daya manusia sebagai pelaku kehidupan. Jabariyah adalah paham yang menafsirkan perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyerahkan perbuatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, manusia tidak punya andil sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Tuhanlah yang menentukan segala-galanya. Paham ini menganggap bahwa semua takdir itu adalah Allah, karena itu menurut mereka seseorang menjadi kafir atau muslim itu kehendak Allah. Sebagai contoh, seseorang siswa yang tidak mampu mengikuti pelajaran dan gagal dalam mengikuti ujian, lalu dia menyandarkan kegagalan itu kepada takdir dan meyakini bahwa kebodohannya merupakan sesuatu ketetapan dari Allah, yang pada akhirnya dia malas belajar karena menganggap bahwa belajar merupakan sesuatu hal yang tidak berguna baginya, dan dia meyakini bahwa dia sudah ditakdirkan menjadi seorang yang bodoh. Mungkin saja dia menjadi rajin beribadah dan berdoa berharap Allah merubah takdirnya, tapi dia enggan untuk berusaha dan tetap dalam kemalasan karena yakin bahwa segala sesuatu terjadi kehendak Allah semata, sedangkan manusia tidak punya andil sedikit pun atas kehendaknya sendiri. Paham Qadariyah, yang pertama tadi itu paham Jabariyah. Sekarang paham Qadariyah. Paham Qadariyah punya pandangan ekstrim bahwa kitalah yang sepatutnya sepenuhnya menguasai dan menentukan apa yang terjadi pada kita, bukan Tuhan. Qadariyah adalah sebuah firqah atau kelompok yang mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya dan keyakinan bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap makhluknya. Dengan paham tersebut, mereka menganggap bahwa setiap aktivitas manusia adalah semata-mata keinginannya sendiri yang terlepas dari kehendak Allah, dan bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Contohnya, ketika seorang pelajar mampu mengikuti setiap pembelajaran tanpa mengalami kesulitan sedikit pun dan senantiasa berhasil dalam setiap ujian dengan nilai yang memuaskan, lalu dia beranggapan bahwa semua itu terjadi karena kecerdasan dan kerajinan atau kerja kerasnya sendiri, seolah-olah dia merasa tidak membutuhkan Allah, yang pada akhirnya malas untuk berdoa dan beribadah karena dia menganggap bahwa waktu terbuang karena dipakai untuk berdoa dan beribadah lebih baik waktu dimanfaatkan untuk belajar. Lalu bagaimana pemahaman kita yang benar mengenai qada dan qadar? Baiklah, ini kita masuk materi kita pada hari ini tentang qada dan qadar. Hakikat qada dan qadar. Qada dan qada. Yang pertama qada. Qada menurut bahasa berarti menentukan atau memutuskan.
Sedangkan menurut istilah berarti segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali. Zaman azali adalah masa di mana yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, makhluk diciptanya termasuk manusia belum ada. Qadar. Apa sih qadar? Qadar menurut bahasa artinya memberi kadar atau ketentuan. Sedangkan qadar menurut istilah artinya ketetapan Allah terhadap seluruh makhluk yang tentang segala sesuatu termasuk ketentuannya. Qada tambah qadar artinya sama dengan takdir. Jadi qada dan qadar adalah takdir Allah. Selanjutnya tentang pemahaman takdir berdasarkan konsep qada dan qadar. Yang pertama tentang ini ada dalam surat Yasin ayat 38 yang mana bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri lil mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Yang mana artinya dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang mana perkasa lagi maha mengetahui. Artinya, ketika Allah menentukan bahwa matahari berjalan di tempat peredarannya, maka itulah yang dinamakan qada. Dan ketentuan ini terjadi pada zaman azali atau di mana masa matahari belum diciptakan. Selanjutnya, kalau tadi kita belajar tentang pemahaman takdir berdasarkan konsep qada dan qadar, sekarang kita belajar selanjutnya materi kita hikmah beriman kepada qada dan qadar. Antara lain sebagai berikut: menimbulkan kesadaran. Hikmah, setelah kita mempelajari qada dan qadar, otomatis kita memiliki yang namanya hikmah. Hikmah adalah manfaatnya, menimbulkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah semata. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, ya jelas. Setelah kita mempelajari tentang qada dan qadar, yakni takdir, kita akan bersemangat untuk selalu mendekatkan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hikmahnya menentukan sikap perilaku terpuji serta menghilangkan sikap perilaku tercela. Dimana setelah kita belajar meyakini qada dan qadar melahirkan semangat dalam bekerja, hakikat qada dan qadar, makna iman kepada qada dan qadar, hikmah kepada qada dan qadar, yakni kita meyakini bahwa qada dan qadar menimbulkan semangat dalam bekerja. Yang terakhir, bagaimana cara kita menerapkan perilaku tersebut, bagaimana cara perilaku seseorang yang mencerminkan kesadaran beriman kepada hari akhir, kepada qada dan qadar dicerminkan dalam beberapa perilaku, yaitu diantaranya yang pertama, selalu menjauhkan diri dari sifat sombong atau putus asa, bersikap optimis dan giat bekerja, selalu tenang jiwanya. Kesimpulannya, setelah kita mempelajari tentang qada dan qadar, atau adalah ketentuannya, manusia tidak boleh campur tangan urusan Allah. Manusia hanya ditugaskan untuk berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan kebaikan. Karena terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Artinya takdir itu masih bisa dirubah, itu karena takdir terbagi menjadi dua, ada takdir mabruk, ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yang tidak bisa lagi dirubah, dan takdir mubram yang masih pacak dirubah. Semoga kita semua mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika